Sobat PDK, kembali lagi bersama saya Kak Yaya dalam video pembelajaran daring kolaboratif. Kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen elektronika. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa elektronika adalah inti dari banyak peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya handphone yang kita gunakan, alat-alat rumah tangga yang ada di rumah kita, dan masih banyak lagi. Untuk itu, mari kita bahas. Nah, Sobat PDK, di samping saya sudah ada Kak Ulfa yang nantinya akan membantu kita memahami lebih jauh terkait komponen-komponen elektronika. Halo Kak Ulfa. Halo Kak Yaya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Yaya. Alhamdulillah. Nah, Kak Ulfa, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, mungkin baiknya kita jelaskan dulu kali ya kepada Sobat PDK terkait apa sih itu definisi dari komponen-komponen elektronika. Ya. Oke, baik Kak Yaya. Jadi mungkin memang sempat disinggung di awal ya bahwa seluruh alat elektronik itu yang kita miliki, HP ataupun alat-alat elektronik yang ada di rumah kita itu tersusun dari beberapa komponen elektronika yang tentunya memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Dan seiring berkembangnya zaman, komponen elektronika ini semakin bervariasi dan semakin banyak jenisnya, seperti itu. Nah, kalau ditanya apa sih itu komponen elektronika? Jadi teman-teman, komponen elektronika itu adalah sebuah peralatan yang dikemas dalam bentuk distrik dengan dua atau lebih terminal penghubung. Jadi artinya apa? Komponen elektronika ini adalah dasar pembentuk sebuah rangkaian elektronik, seperti itu kayaknya. Oke, jadi memang dia adalah inti dari alat elektronik yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi memang dia penyusunnya. Nah, gitulah teman-teman. Jadi memang sangat penting kita untuk mengenal komponen-komponen yang ada dalam elektronika. Oke nih Kak Ulfa, lebih jauh membahas tentang komponen elektronika, mungkin kita bisa mengupas satu persatu ya jenis-jenis dari komponen elektronika itu sendiri. Oke. Jadi kayak ya, kalau secara umum komponen elektronika itu terbagi menjadi tiga jenis ya. Tiga jenis apa itu? Ada komponen pasif, komponen aktif, dan komponen penunjang. Nah, dari pembagian komponen ini ada beberapa contohnya lagi. Misal tadi kan di awal sudah disebutkan ya, banyak disebutkan misal kapasitor, resistor, nah itu. Jadi kita simak dulu apa sih sebenarnya komponen pasif, komponen aktif, dan komponen penunjang itu. Komponen-komponen elektronika terbagi menjadi tiga, yaitu komponen pasif, komponen aktif, dan komponen penunjang. Yang pertama, komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Artinya, komponen jenis pasif tidak memerlukan pasokan daya eksternal dan bekerja berdasarkan sifat-sifatnya sendiri. Yang kedua, komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang hanya bisa dijalankan dan digunakan dengan bantuan arus atau tegangan listrik. Artinya, komponen jenis aktif. Nah, Sobat PDK, tadi Kak Ulfa sudah menjelaskan kepada kita semua terkait jenis-jenis komponen elektronika. Ada komponen pasif, komponen aktif, dan komponen penunjang. Nah, mungkin kita bisa lebih jauh membahas contoh-contoh dari masing-masing komponen tersebut ya Kak Ulfa. Nah, kita mungkin bisa mulai dari komponen pasif dulu nih. Ada apa aja sih contoh dari komponen pasif itu sendiri? Iya, oke Kak Yaya. Jadi memang kalau tadi teman-teman simak penjelasannya bahwa komponen pasif itu adalah komponen yang dapat bekerja tanpa bantuan daya eksternal. Dia mampu melakukan perannya sendiri. Nah, apa saja contoh dari komponen pasif? Yang pertama, resistor. Resistor adalah komponen yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu. Resistor berfungsi untuk menghambat arus dan tegangan. Dalam bahasa Indonesia, nilai resistor biasa disebut hambatan atau tahanan dengan satuan ohm. Fungsi resistor dalam rangkaian elektronika antara lain sebagai pembatas arus listrik, pengatur arus listrik,
pembagi tegangan listrik, dan penurun tegangan listrik. Terdapat banyak jenis resistor, di antaranya termistor, potensiometer, trim pot, rheostat, termistor, light dependent resistor, dan lain sebagainya. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Satuan dari nilai kapasitansi pada kapasitor yaitu farad. Pada peralatan elektronika, kapasitor memiliki banyak fungsi, di antaranya penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, dan juga sebagai isolator yang menghambat arus DC. Yang ketiga, induktor. Induktor adalah komponen yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Ketika dialiri listrik, induktor dapat menimbulkan medan magnet yang dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Satuan dari nilai induktansi adalah Henry. Fungsi induktor pada peralatan elektronika diantaranya. Wah, Sobat PDK menarik sekali ya. Jadi ternyata komponen pasif itu salah satu contohnya ada resistor, kemudian kapasitor dan induktor. Ya. Saya paling sering dengar induktor sih yang sering pelajari gitu ya. Selanjutnya kita akan beralih membahas tentang contoh-contoh dari komponen aktif gitu ya Kak Ulfa. Mungkin boleh dijelaskan lagi nih, apa saja contoh dari komponen aktif itu sendiri? Ya, oke teman-teman. Jadi kalau komponen aktif itu kan kita ketahui bahwa komponen yang mampu bekerja tetapi memerlukan daya eksternal. Ya. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama, dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik arah sebaliknya. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon dan germanium. Fungsi dioda pada peralatan elektronika bermacam-macam tergantung jenisnya. Contohnya, dioda normal digunakan sebagai penyeara pada pencatu daya. Dioda Zener digunakan sebagai pengatur tegangan pada pencatu daya, dan dioda foto digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya. Yang kedua, yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai 3 elektroda, yaitu dasar yang disebut basis, pengumpul yang disebut kolektor, dan pemancar yang disebut dengan emitor. Transistor dapat diartikan sebagai suatu pemindahan atau peralihan bahan setengah penghantar menjadi penghantar pada suhu atau keadaan tertentu. Fungsi transistor antara lain sebagai penguat, pengendali, penyeara, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu integrated circuit. Integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari ratusan atau bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi rangkaian elektronika. Beberapa fungsi dari integrated circuit yaitu sebagai penguat daya, penguat sinyal. Oke, tadi kita udah sering menyebut dioda ya. Ternyata dioda adalah salah satu contoh dari komponen aktif yang membutuhkan daya eksternal. Ada dioda, kemudian ada transistor, dan ada integrated circuit dengan ukuran yang kecil sehingga dapat memudahkan desain perangkat. Komponen lain. Jadi misalnya sudah ada jutaan komponen, tapi dikemas dalam bentuk kecil. Itu kan namanya integrated circuit. Oke, nah selanjutnya masih ada satu komponen yang akan kita bahas, yaitu komponen penunjang. Ya, oke, baik teman-teman. Jadi kalau komponen penunjang, namanya saja penunjang kayaknya ya. Jadi komponen ini bisa ada ataupun tidak di sebuah rangkaian, karena komponen ini hanya sebagai pelengkap dalam sebuah rangkaian. Contohnya seperti baterai, stapler, bohlam. Nah itu semua termasuk beberapa contoh dari komponen penunjang. Oke.
ternyata komponen penunjang adalah salah satu komponen elektronika yang juga mungkin sering kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari seperti bohlam, lampu ya, baterai yang kita sering gunakan di remote TV atau di banyak alat-alat elektronik lainnya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ulfa untuk penjelasannya terkait dengan apa saja sih komponen-komponen elektronika itu ya, dan mungkin teman-teman di rumah juga atau dimanapun berada semakin mengenal ternyata elektronika atau komponen-komponen elektronika itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi memang ini adalah satu dunia yang sangat menarik untuk dieksplor gitu ya Kak Ulfa ya. Oke, teman-teman, sepertinya kita sudah berada di penghujung pembahasan kita terkait komponen elektronika. Nah, saya mungkin berharap ya, kita semua berharap teman-teman di rumah bisa lebih banyak eksplor, bereksperimen, atau mungkin mencari literatur tambahan terkait elektronika ini, karena memang masih sangat banyak pembahasan atau materi-materi yang mengupas terkait elektronika itu sendiri. Oke, mungkin dari Kak Ulfa ada penyampaian nih ke teman-teman sebelum kita akhiri. Iya, oke. Jadi teman-teman, komponen elektronika itu adalah pengetahuan dasar yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu ketika ingin mendalami ilmu elektronika. Karena pemahaman yang bisa dikatakan kompleks itu berawal dari pemahaman kecil seperti dengan mengetahui komponen elektronika tadi. Jadi itu jangan sampai kita tidak mengetahui hal-hal kecil namun sudah mau menggali hal-hal yang besar. Betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Ulfa atas informasi yang sudah diberikan kepada kita semua, kepada Sobat PDK di luar sana. Tentunya akan sangat bermanfaat dan membantu ya dalam pelajaran fisika dan juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik. Nah, Sobat PDK, menarik kan pembelajaran kita tadi seputar komponen-komponen elektronika. Saya Kak Yaya pamit undur diri dan sampai jumpa dalam video pembelajaran menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.